Bagaimana kondisi di dalamnya setelah penghancuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja tana'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min syama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat salahum syumushul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha munkashifah. Kembali lagi bersama saya di channel Bina Damai Indonesia. Beberapa hari ini atau tepatnya tanggal 3 hari Jumat ya, tanggal 3 September 2021 ini Indonesia kembali dicoreng, kedamaian Indonesia kembali dicoreng oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Nih di tombol yang merah itu, subscribe dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, terima kasih. Mereka mengatasnamakan diri sebagai aliansi umat Islam yang tak lain merupakan pecahan atau orang-orang dari aksi 212 atau Muslim Monas gitu ya. Nah, mereka dengan gagahnya, dengan beraninya, dengan mengacungkan atau mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar, menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan rumah atau kediaman dan harta orang-orang Ahmadiyah yang ada di Sintang, Sumatera Barat. Ini sangat ironis sekali. Saya ketika melihat video itu yang sudah saya tayangkan di awal, ini sungguh tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Ini sudah terjadi sejak dulu. Dulu saya waktu zaman masih mahasiswa, saya juga ikut membela kekerasan yang terjadi pada kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah ini. Karena menurut saya ini soal keimanan, soal pemahaman itu tidak bisa dipaksakan begitu. Oleh karena itu aksi-aksi kekerasan, apalagi melibatkan penghancuran harta benda seseorang, itu sudah masuk ke ranah hukum gitu ya. Kemungkinan besar orang yang melakukan aksi ini ya, yang merusak tempat ibadah atau masjid di Sintang ini, itu sudah terasuki pikirannya, cara pemahamannya oleh orang-orang Taliban gitu loh. Mungkin merasa ini ya, masuk gitu, terinspirasi lah gitu ya, terinspirasi oleh orang-orang Taliban yang memenangkan peperangan atau merebut Afghanistan saat ini. Jadi orang-orang yang ada di Indonesia yang sefaham dengan dia kepingin juga gitu loh, kepingin juga merasakan euforia kemenangan itu dengan cara menghancurkan atau melampiaskannya ke orang lain yang tidak sefaham dengan dirinya gitu. Nah, ini sungguh sangat biadab ya, sangat biadab perbuatan seperti ini. Padahal kita tahu soal kebenaran atau soal pemahaman, soal keyakinan itu soal urusan hati masing-masing begitu ya. Bahkan Imam Syafi'i pun berucap lah gitu ya, atau pepatahnya mengatakan bahwa selagi kita itu tidak bisa mengkafirkan seseorang selagi orang itu masih beribadah menghadap kiblat begitu. Artinya masih Tuhannya masih sama Allah, nabinya masih sama Nabi Muhammad SAW, dan kiblatnya pun masih sama, yaitu di Mekah itu. Nah, ini orang-orang yang mengatasnamakan aliansi umat Islam ini ya, aliansi umat Islam ini mencoba meniadakan itu gitu loh, bahwa mereka yang tidak
sefaham dengan aliansi umat Islam ini, orang-orang FPI lah katakan ya, saya katakan ini pecahan-pecahan orang FPI, juga orang-orang Salafi, itu tidak sefaham dengan Ahmadiyah, tidak sefaham dengan NU, dan tidak sefaham dengan Muhammadiyah, yang itu dikatakan sebagai orang yang kafir begitu ya. Jadi kalau tidak sefaham dengan pemahaman orang-orang ini, ya, aliran-aliran semacam Salafi, hal yang bid'ah, yang musyrik, kafir, lalu halal darahnya gitu. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang di Indonesia harus dijauhkan gitu loh, harus dihindarkan, karena bagaimanapun Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika begitu. Jadi kita harus pegang apa-apa yang ada di dalam kebinekaan yang kita miliki ini gitu. Alhamdulillahnya di Indonesia tidak seperti di Afghanistan. Di sana tidak mempunyai dasar-dasar itu gitu. Tidak mempunyai dasar-dasar seperti Pancasila atau Undang-Undang 45 gitu. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia, harus menegakkan, harus terus menjaga dan merawat kebinekaan, merawat Pancasila, berpegang teguh pada Undang-Undang 45 gitu. Jadi dalam titik ini kemungkinan gitu ya, perbedaannya itu adalah orang-orang Muhammadiyah itu, orang-orang Ahmadiyah itu sangat menghormati Mirza Ghulam Ahmad ya, bukan sebagai nabi dan rasul. Yang saya pahami mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu ya sebagai pembaharu gitu ya, pencetus, pembawa ajaran pemahaman Ahmadiyah ini gitu loh. Nah, sama halnya dengan Wahabi misalnya, dengan sangat menghormati, sangat mengeluh-elukan, sangat mengidolakan Muhammad bin Abdul Wahab begitu sebagai pembaharunya begitu ya, sebagai pembawa ajaran pemahaman yang keras itu begitu. Pemahaman ajaran yang sangat harfiah, sangat tekstual itu gitu, yang kemudian dianut oleh orang-orang Salafi, walaupun orang Salafi ini sebenarnya orang-orang yang dulunya sangat liberal ya, yaitu dibawa oleh Muhammad Abduh gitu ya. Kemudian kesini-sininya dibawa oleh pemahaman Ikhwanul Muslimin, dibengkokkan ke kiri gitu oleh Sayyid Qutb, Al-Maududi gitu, menjadi hal-hal yang sangat kiri, yang sangat keras begitu ya, menentang terhadap modernitas begitu. Ini orang-orang yang melakukan kekerasan di Sintang ini, Sintang Sumatera Barat ini, tidak lain dan tidak bukan merupakan sefaham atau sealiran dengan Salafi Wahabi ini begitu ya. Artinya mereka ini sama-sama mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan dia, bahwa walaupun sama-sama ahlul kiblat, kalau dia tidak sefaham dengan orang-orang aliansi umat Islam ini ya, yang mengatasnamakan aliansi umat Islam ini, maka itu salah begitu ya. Juga alhamdulillahnya semua organisasi-organisasi keislaman yang moderat, NU, Muhammadiyah, dan aliansi lain yang sangat menghormati akan kerukunan beragama, mengecam keras terhadap tindakan semacam itu. Dan berharap kepada para penegak hukum jangan hanya berdiam diri, jangan hanya melihat sebelah mata permasalahan ini, karena ini permasalahan serius. Kalau ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan timbul di tempat-tempat lain aksi yang serupa seperti ini gitu. Oleh karena itu harus segera diusut gitu. Apalagi kasus di Sintang ini sebenarnya tidak lepas dari sikap bupatinya gitu ya. Sikap bupatinya, Bupati Sintang, yang melarang kegiatan-kegiatan keagamaan
Ahmadiyah ini begitu. Jadi dengan itu aliansi umat Islam ini ditambah dengan dasar SKB 3 Menteri itu, maka berangkat sebanyak 200 orang ya. Info itu tanggal 27 Agustus sebenarnya, dan berangkatnya mereka ke Sintang itu, ke lokasi itu tanggal 3 kemarin, dan menghancurkan rumah, membakar rumah itu, dan menghancurkan rumah suci masjid, rumah Allah itu. Ini sungguh sangat memilukan begitu. Terjadi lagi di Indonesia yang cinta damai. Itu tidak lain kemungkinannya karena ketidaktahuan, karena bagaimanapun ketidaktahuan ini menimbulkan kebencian yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan begitu. Pada titik ini saya teringat ungkapan seorang filosof yang sangat besar, filosof Muslim, yakni Averroes atau Ibn Rus gitu ya. Ia mengungkapkan bahwa ketidaktahuan itu menyebabkan ketakutan, dan ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian itu selalu mengarah kepada ketidakadilan dan kekerasan. Semoga hal-hal yang terjadi di Sintang tidak terjadi di tempat-tempat lainnya untuk waktu yang selama-lamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.